gönlümün hilesi. Benim derdim güzelim, memleket meselesi. Olamam çok sevsem de bir aşkın kölesi. Kontroversi kisah kematian tokoh Turki, Mustafa Kemal Atatürk, benarkah bau busuk? Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh besar yang telah membebaskan Turki dari belenggu penjajahan. Kuburan Atatürk dibuat luar biasa megahnya, dengan pembangunan yang memakan waktu 9 tahun, di atas lahan yang sangat luas di atas bukit di ibu kota Turki, Ankara. Tahun 2019 lalu, sebuah akun Facebook yang kemudian menyebar di sejumlah grup WhatsApp dan kemudian dikutip sejumlah media menulis dan memosting foto kematian Mustafa Kemal karena penyakit kulit, malaria, sirosis hati dan penyakit kelamin. Tak hanya itu, disebutkan juga bahwa bau busuk menyengat keluar dari makamnya. Bahkan diriwayatkan tubuhnya tidak diterima oleh tanah dan saat dimakamkan menurut cerita tubuhnya terpental dari dalam makam seolah bumi tidak mau menerima jasadnya. Faktanya, tidak ada bukti sejarah yang valid yang dapat memperkuat kisah tersebut. Menurut sejarah Turki, Mustafa Kemal menderita sirosis hati pada awal tahun 1938, meninggal pada tanggal 10 November tahun 1938, dan dimakamkan di Museum Etnografi Ankara yang kemudian dipindahkan ke sebuah sarkofagus seberat 42 ton di Mausoleum Anıt Kabir pada tanggal 10 November tahun 1953. Dan karena dirawat negara, tak ada bau menyengat di sekitar makam Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk memang seorang pahlawan Turki yang kontroversial. Sebagian orang Turki dan pendukung kekhalifahan Turki Utsmani membencinya, namun sebagian orang Turki memujanya karena ia adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan Turki dari ancaman negara-negara Eropa saat Perang Dunia Pertama. Mustafa Kemal mengawali masa rezimnya di Turki berkat strategi tempurnya dalam pemberontakan ketika perjanjian Sèvres. Melalui Traktat Lausanne tahun 1923, Mustafa Kemal berupaya menginginkan kemerdekaan bagi Turki, hingga serangan tersebut berakhir dan menandai berdirinya Republik Turki. Pria yang merupakan panglima tertinggi, pendiri Republik Turki dan sekaligus Presiden Turki pertama itu mendapat gelar Atatürk atas kepiawaiannya membawa Turki pada modernisasi. Ia menjabat sebagai presiden selama 15 tahun hingga akhir kematiannya pada tahun 1938. Ia menjalankan banyak reformasi dari segi budaya, politik, dan ekonomi di tanah Turki. Ia bahkan sangat disegani oleh masyarakat Turki. Kemenangan militernya melawan penjajah dianggap telah menorehkan jasa besar. Namun, sebagian kalangan yang tidak menyukainya menuding ada siasat terselubung terkait strategi-strategi yang bahkan dikenal dengan ideologi Kemalis atau Kemalisme. Di rezimnya, Turki menjadi negara yang modern, demokratis, dan sekuler. Sebagai bagian dari sekularisasi, ia pun membuat kebijakan yakni menjauhkan pemerintahan dengan agama, serta menghapus kekuasaan lembaga keagamaan. Mustafa Kemal Atatürk melalui ideologinya banyak yang menganggap sebagai orang yang membenci tradisi Arab dan Islam. Meski tidak secara terang-terangan ia mengungkapkan hal tersebut, semuanya terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Kemal pernah menerapkan kebijakan di tanah Turki terkait pergantian huruf Arab dengan huruf Latin. Ia memberlakukan kebijakan bahwa azan dikumandangkan dengan menggunakan bahasa Turki. Hal itu justru menjadi kontroversi dan menyalahi ketentuan yang sudah ada. Mustafa Kemal membuat aturan yang mencerminkan sisi kebenciannya terhadap agama. Diperkenalkan pula kalender Gregorian. Kemudian ia mendesak masyarakatnya untuk mengenakan pakaian layaknya orang barat. Dari bidang sosial ekonomi, dilakukannya industrialisasi dengan mendirikan pabrik negara dan dibuatnya jaringan kereta di seluruh wilayah. Selain itu, di negara 1000 masjid, Mustafa Kemal mulai menghapuskan sistem-sistem yang berbau Islam dari berbagai sektor lainnya. Ia kemudian terus menerapkan sistem barat sebagai penggantinya. Mustafa Kemal juga memperkenalkan undang-undang terkait persamaan gender, adanya pembatasan pemakaian hijab bagi perempuan muslim, dan banyak diberikannya hak-hak berpolitik. Meski begitu, tidak seluruh reformasinya itu berhasil. Justru kebijakannya tentang sekularisasi dianggap menjadi hal yang kontroversial. Ia dikenang sebagai pahlawan, ia juga menjadi sosok paling dihormati di tanah Turki.
Namun, banyak yang mengungkapkan bahwa ia merupakan penjahat paling kejam. Bagi para pendukung khilafah, Kemal dituding telah melenyapkan kekhalifahan Islam. Bahkan kekhalifahan tersebut telah dirintis selama berabad-abad yang lalu dan menjadi simbol kebesaran umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.